saatnya kita menyambut kedatangannya, Sang penebus dosa umat manusia. Marilah kita saling mengasihi. Yesus lahir bawa damai di hati. Semua umat memuliakan namanya. Sang Putra Natal lahir ke dunia. Sambutlah Dia, Sang Juru Selamat, Anak Allah telah lahir ke dunia. Datang padanya, terimalah Dia, masuk di hati kita semua. Marilah kita saling mengasihi. Yesus lahir bawa damai di hati. Semua umat memuliakan namanya. Sang Putra Natal lahir ke dunia. Sambutlah Dia, Sang Juru Selamat, Anak Allah telah lahir ke dunia. Datang padanya, terimalah Dia, masuk di hati kita semua. Sambutlah Dia, Sang Juru Selamat, Anak Allah telah lahir ke dunia. Datang padanya, terimalah Dia, masuk di hati kita semua. Masuk di hati kita semua. Masuk di hati kita semua. Berita jemaat,
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat Minggu tanggal 12 Desember 2021 sebagai berikut. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pukul 08.00 WIB. 2. Ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 08.00 WIB. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat, termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah Minggu model 2 versi pandemi COVID-19 sekaligus memasuki masa Adventus 3. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka di gedung gereja maupun secara virtual bagi yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube GKE Maranatha dan Radio Batua FM 103,1 MHz. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik Facebook Majelis Jemaat GKE Maranatha Buntok dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi sekretariat Majelis Pekerja Harian MPH Jemaat Maranatha Buntok. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil pada saat ibadah Minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah Minggu atau hari raya gerejawi, amplop persembahan HUT pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah Minggu. Kolekte ibadah Minggu atau hari raya gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu dan atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpulkan melalui penetua diakon melalui bendahara lingkungannya masing-masing. Berita tambahan. Gedung Gereja Maranatha telah melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan Majelis Pekerja Harian Jemaat melalui tim pencegah COVID-19 di lingkungan gereja agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja atau pelayanan ibadah lainnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Jemaat Lingkungan 4 Maranatha dan Pendeta Pelayanan Pendeta Agus Nopi Etiance, liturgus oleh Bapak Epson SPD.
Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu 12 Desember 2021 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Immanuel, amin. Selamat pagi, marilah kita awali ibadah kita hari ini dengan menyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 50 bait 1 dan 2. Sidang jemaat dimohon berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 50 bait yang ketiga, Fajar yang baru sudah mereka. Nas pembimbing diambil dari Mazmur 24
ayat 9 sampai dengan 10. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Marilah kita memasuki doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami menyadari dan mengakui serta memahami bahwa dalam kehidupan dunia kami di masa yang lalu, kami ada melakukan dosa dan ada melanggar hukum Tuhan. Oleh karenanya, tolong Tuhan kasihani dan ampunilah dosa kami. Berikan kami pengertian dan kekuatan agar kami hidup dalam iman Kristen yang benar, sesuai dengan hukum Tuhan, baik yang kami lakukan di masa yang lalu maupun masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami juga menyampaikan puji dan syukur kepadamu karena Tuhan telah dengan setia menyertai dan memberkati kehidupan kami. Demikian juga kami mendoakan jemaat Tuhan yang tidak berkesempatan hadir juga tetap mendapatkan berkat yang sama. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa dan memohon penyertaan Tuhan dalam ibadah Advent yang ketiga saat ini, dari awal sampai dengan selesai dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar dan dengan hikmat. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Untuk pembacaan Alkitab, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis di dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan perikop janji keselamatan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepadamu Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu.
Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan kepadamu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Untuk menyambut firman Tuhan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91, bait pertama sampai kedua. Potri Sion, nyanyilah. Pelayanan firman Tuhan. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya di Minggu Advent yang ketiga ini, 12 Desember 2021, Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat 18. Sebelumnya kita satu hati di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus. Karena atas anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan sekaligus merenungkannya bersama-sama. Kami memohon hikmat dan bijaksana untuk memahami maksud Tuhan, dan karena pertolongan Tuhan, kami boleh memberlakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami memohon. Amin. Lukas pasal 3
ayat 7 sampai ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis di saat itu sesuai dengan nas yang baru saja kita baca bersama, dia adalah seseorang yang kalau zaman sekarang sering disebut sedang viral. Yohanes Pembaptis sedang viral. Ada banyak orang yang datang kepadanya. Tidak hanya sekedar datang, tetapi juga memberi diri untuk dibaptis. Walaupun Yohanes Pembaptis ini sedang viral, terkenal, banyak orang yang datang kepadanya dan memberi diri untuk dibaptis, dia adalah seorang pribadi yang tahu diri. Mengapa dikatakan demikian? Dia tahu siapa dirinya, apa tugas tanggung jawabnya. Dia tidak mengambil tempat kemuliaan untuk Sang Mesias. Karena Yohanes Pembaptis ini datang, hadir, memberitakan Injil di tengah-tengah orang banyak,
sebagai penunjuk jalan, pembuka jalan. Karena itu, dia mengatakan bahwa nanti akan datang seorang Mesias. Yohanes Pembaptis dengan jujur mengatakan, dan dia tahu dirinya untuk membuka tali kasut dari Mesias, dia tidak layak. Yohanes Pembaptis mengakui bahwa ia membaptis dengan air, tetapi ia merujuk kepada Mesias, Yesus Kristus itu akan membaptis dengan roh dan dengan api. Jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, sebelumnya juga Yohanes mengatakan hal-hal apa yang harus mereka lakukan kepada orang-orang yang datang kepadanya, yang ia katakan keturunan ular beludak. Karena orang-orang banyak ini ada di antaranya pemungut cukai, ada di antaranya para prajurit, mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan. Apa yang harus mereka lakukan? Yohanes Pembaptis menjawab, supaya mereka berbagi, baik itu pakaian atau makanan. Yohanes Pembaptis menjawab, supaya mereka tidak menagih, tidak mengambil lebih dari apa yang sudah ditentukan. Dan bagi para prajurit, Yohanes menjawab, supaya mereka jangan merampas, jangan memeras, dan mencukupkan diri mereka dengan apa yang mereka terima. Rupanya hal ini tidak cukup, karena mereka sedang menanti dan berharap. Nah, karena itulah tadi sudah disampaikan bahwa Yohanes Pembaptis yang tahu diri ini, dia dengan jujur mengatakan bahwa dia bukan Mesias yang mereka nantikan, yang mereka harapkan. Dia hanya pembuka jalan, penunjuk jalan, mengingatkan supaya orang-orang banyak itu melewati kehidupan mereka menghasilkan buah-buah dari pertobatan. Jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan, berita Injil yang sangat luar biasa dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Sebenarnya bisa saja dia mengambil tempat kemuliaan dari Yesus dengan mengakui dirinya, ya saya Mesias, karena dia sedang viral. Mesias yang dijanjikan belum hadir. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh seorang Yohanes Pembaptis ini. Ia malah memberikan nasihat supaya orang banyak, pemungut cukai, prajurit, melakukan hal yang baik, sehingga ada buah-buah dari pertobatan hidup mereka. Yohanes Pembaptis meyakinkan bahwa dia bukan Mesias, dia membaptis dengan air. Mesias akan datang yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, yang punya kuasa dengan tangannya yang memegang tampi, membersihkan tempat pengirikannya, memisahkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami akan dibakarnya dengan api yang tidak terpadamkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Sepatutnya kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan. Bagian firman Tuhan hari ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Kalau kita bertanya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Bisa jadi sangat tepat sekali jawaban
dari setiap pertanyaan dalam nas yang kita baca ini sangat bagus untuk kita lakukan dalam hidup kita. Jawaban untuk orang banyak, supaya berbagi, baik pakaian atau makanan. Itu hanya salah satu contoh. Banyak hal yang lain yang bisa kita bagi dan lakukan, yang bisa kita lakukan sebagai sebuah perbuatan baik dalam hidup ini. Jawaban kepada para pemungut cukai, supaya mereka jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Oke, kita bukan pemungut cukai, tetapi hal yang prinsip dari hal itu adalah kita menghargai milik orang lain. Kita jangan mengambil hak milik orang lain supaya kita merasa diuntungkan, supaya kita mendapat untung. Dan itu artinya kita juga menghargai hidup dan kehidupan orang lain. Bukan malah mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik dari hidup kita. Kemudian jawaban untuk para prajurit yang juga bertanya, apa yang harus mereka perbuat? Jawaban Yohanes, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dari hal ini, oke, kita bukan prajurit. Tapi hal yang baik dari hal ini yang patut kita renungkan adalah supaya kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita punyai. Semua yang sudah Tuhan percayakan melewati usaha, pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang kita terima, kita bersyukur untuk itu. Kita berterima kasih untuk semua berkat Tuhan, karena itu adalah bagian dari kasih kemurahan Tuhan. Dan dari hal ini juga kita pun diingatkan supaya menghargai orang lain, hidup orang lain, milik orang lain. Bukan hal yang baik ketika kita mengambil sesuatu yang memang bukan milik kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, itu beberapa contoh dalam nas ini yang harus dilakukan, yang harus diperbuat dalam kehidupan mereka yang mempertanyakan hal itu. Dan kalau kita bertanya, apa yang harus kita perbuat? Hal-hal yang demikian juga sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita perbuat? Selain karena kita sudah dibaptis, tidak hanya sebatas dulu kita sudah dibaptis, tetapi bagaimana ada buah-buah dari pertobatan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita hidup di masa parusia, masa menantikan kedatangan Yesus untuk kali kedua. Tuhan yang kita imani sebagai hakim yang adil, hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kita menantikan kedatangannya untuk kali kedua. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan tepatnya Yesus akan datang untuk kali kedua. Tetapi yang pasti adalah tidak perlu kita pusing meramal, mencari tahu kapan Yesus datang untuk kali kedua. Yang pasti adalah sekarang, saat ini, di masa kini, kita hidup di masa menantikan kedatangan Yesus untuk kali kedua. Dan apa yang harus kita perbuat? Mari kita melakukan perbuatan yang baik. Kita berbagi, kita menghargai kehidupan orang lain, milik orang lain. Kita bersyukur dengan apa yang kita punyai. Dan tentunya kita meyakini kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dia yang punya kuasa membaptis kita dalam Roh Kudus dan dengan api, akan tetap terus menopang, menyertai, memberkati kita. Kita menjadi orang-orang Kristen yang tahu diri, seperti Yohanes Pembaptis, tahu diri. Dia tahu batasan tugas tanggung jawabnya, bukan mengambil tempat mulia, tempat untuk Mesias.
Ayat 18, dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Mari, kita teladani sosok Yohanes Pembaptis yang tahu diri, yang tidak mengambil tempat mulia untuk Mesias Yesus Kristus. Mari kita memberitakan Injil kepada orang banyak melewati hidup kita. Tidak harus jadi pendeta, vikaris, penatua diakon. Karena tugas memberitakan Injil ini adalah tugas semua kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah memberi diri untuk dibaptis. Melewati kehidupan kita, kita memberitakan Injil dengan berbagi, dengan menghargai hidup orang lain, milik orang lain, dan bersyukur atas semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk memberitakan Injil melewati hidup kita masing-masing. Amin. Kita memasuki doa syafaat, nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu Tuhan. Terima kasih di masa kami menantikan kehadiran-Mu, kedatangan-Mu untuk kali kedua. Melewati kebenaran firman Tuhan hari ini, kami boleh belajar dari sosok Yohanes Pembaptis yang tahu diri, yang tidak mengambil tempat mulia untuk Mesias, Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Ia tahu apa tugas tanggung jawabnya, menyampaikan Injil, menyampaikan berita, supaya orang-orang yang mendengar bertobat, dan ada buah-buah dari pertobatan dalam kehidupan secara nyata. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya di masa parusia menantikan kedatangan Yesus untuk kali kedua, kami boleh menghargai kehidupan kami. Kami boleh berbagi. Kami boleh membantu orang lain. Kami menghargai kehidupan dan hak milik orang lain. Kami tetap bersyukur untuk segala sesuatu yang ada pada kami, karena itu yang Tuhan mau. Melewati bagian firman Tuhan juga kami diingatkan supaya tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang memiliki otoritas untuk memisahkan gandum dari debu jerami. Ya Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami supaya tetap setia kepadamu dan mampu memberitakan Injil melewati kehidupan kami dalam tugas tanggung jawab panggilan pelayanan kami, dalam keberadaan kehidupan kami masing-masing, tua maupun muda, laki-laki ataupun perempuan, siapapun kami dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati kehidupan rumah tangga dan keluarga masing-masing. Berkati usaha pekerjaan. Berkati dalam rencana harapan masa depan. Apapun bagaimanapun keadaannya, biarlah kami tetap meyakini Tuhan Yesus setia, tidak akan pernah meninggalkan kami dalam suka duka hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang bersyukur untuk pertambahan usia, baik itu pernikahan ataupun kelahiran di bulan Desember ini. Kami memohon berkat kasih Tuhan, kasih setia, pertolongan-Mu, karunia umur panjang, kekuatan kesehatan, damai dan sejahtera, sehingga umat-Mu senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan beri. Kami berdoa untuk semua gereja, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, satu dari sekian banyak denominasi gereja yang Tuhan pakai, Tuhan utus untuk memberitakan Injil damai sejahtera di muka bumi ini, sehingga tetap terus eksis karena pertolongan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu
di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa kami yang tercinta, Indonesia. Kami berdoa bagi mereka yang menjalankan tugas pemerintahan. Kami memohon hikmat dan bijaksana, karena tugas tanggung jawab yang tidak mudah diemban. Di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang sangat banyak sekali, kami memohon Tuhan menolong. Dan kami tetap terus memohon pemulihan, damai dan sejahtera boleh kami rasakan. Bapa pengasih dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan seantero kehidupan kami, masa depan kami, harapan kami hanya kepadamu saja. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar, kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi lagu Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk persembahan, sebelum kita mengumpulkannya, kita mendengarkan nas pengantar. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita, diiringi dengan menyanyi dari kidung jemaat
nomor 426, bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Kita harus membawa berita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.